Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tentunya warga Sleman Sembada yang luar biasa dan tentunya masyarakat dimanapun Anda berada. Kembali dalam podcast kali ini, podcast yang diselenggarakan oleh Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman. Yang tentunya pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Eka Anissa, kita sekarang berada di ruang Smart Room DPRD Kabupaten Sleman dan tentunya di depan saya juga sudah ada Sri Kandi, figur DPRD Kabupaten Sleman. Boleh kita sapa terlebih dahulu dong ya, Ibu Hajah Sumaryatin SOS MA. Selamat pagi. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Sehat selalu Mbak Eka. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan ngobrolin tentang Sleman darurat sampah, Bu. Siap. Oke. Namun sebelumnya, pemirsa atau warga masyarakat dimanapun Anda berada, sedikit kami menyampaikan bahwa Ibu Sumaryatin, akrab disapa Bu Atin, betul ya Bu ya? Siap. Bu Atin ini dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dari Dapil 3 Ngemplak Kalasan Prambanan, yang juga beliau merupakan anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sleman. Pemirsa patut ketahui bahwa beliau membidangi pembangunan, perencanaan pekerjaan umum, kemudian pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup. Dan juga beliau pernah menjadi ketua Pansus penyelenggaraan pengelolaan sampah, betul ya Bu Atin ya? Siap. Tahun berapa? 2023. 2023. Cukup menantang Bu? Oh sangat, karena pembahasannya lama sekali dan penuh dengan dinamika. Penuh dinamika. Baik, tadi pastinya dengan terobosan-terobosan yang solutif untuk Sleman, betul ya Bu Atin ya? Siap. Dan juga beliau merupakan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Pemperda DPRD Kabupaten Sleman. Baik, ngomongin tentang darurat sampah Bu Atin ya, Ibu berkiprah di ranah lingkungan, menuntut Ibu untuk satset, satset dan punya nilai-nilai solutif untuk mengurai permasalahan sosial, terutama kaitannya dengan sampah. Mengingat Ibu di Kelurahan Taman Martani Kalasan ya Bu ya, berkaitan dengan tempat pembuangan sampah sementara yang dibuat di kelurahan tersebut, yang kemudian di lokasi itu dipindah ke TPA Regional Piungan di Kabupaten Bantul, namun batal gitu ya Bu ya terkait rencana tersebut karena pemerintah DIY tak memperbolehkan untuk membuang sampah di TPA Piungan. Bu, melihat kondisi tersebut seperti apa sih Bu? Ya, saya mulai dari ketika kita kemarin membahas Perda pengelolaan sampah ya. Jadi semangat dari ketika kita membahas, karena kita ini badan legislasi ya, jadi kita harus memulai dari aturan yang kita sepakati bersama dengan Bupati dan Eksekutif. Salah satu yang paling utama dari pembahasan kita ketika kita spiritnya ya, ketika kita membahas Perda itu adalah semangat membangun kemandirian pengelolaan sampah di Sleman sendiri. Oke, kata kuncinya pada kemandirian ya Bu? Iya, dan di Perda itu sudah dihilangkan memang TPA. TPA itu sudah dihilangkan. Sudah jadi tidak ada lagi mindset kita untuk sekedar membuang tanpa mengolah. Jadi walaupun tentu ini nggak bisa ujuk-ujuk ya Mbak Eka ya, harus berproses dan berprosesnya itu mulai dari mana saja ya, dari kita yang di pemerintahan tapi juga dari masing-masing individu. Betul. Karena apakah tadi yang di Taman Martani saya kira itu bagian dari proses transisi ya yang harus kita lakukan, tetapi memang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman tentu tidak boleh tinggal diam ya dengan kalau betul update-nya seperti itu. Saya kira memang betul karena TPA Piungan kan sejak per April ini sudah tidak boleh lagi kita membuang di sana ya, walaupun mungkin secara terbatas mungkin masih ada bisa dilakukan, tapi secara spirit kita sejak awal ketika mengesahkan Perda sampah 2023 itu sudah dengan spirit kemandirian. Jadi kemandirian itu dalam artian ya memang Sleman dengan semua sumber dayanya, baik itu sumber daya bisnis, sumber daya manusianya, dan juga sumber daya sampahnya. Karena saya melihat sampah ini bukan sekedar masalah, tapi juga sebuah sumber daya. Jadi bukan kalau kita menganggap sampah sebagai masalah, seolah-olah nanti semua orang akan menghindari masalah itu. Tapi kalau sampah sebagai sumber daya, tentu kita akan melihat itu dalam perspektif yang lebih positif ya. Tentu
dari sejak kita bikin aturan sampai kita ngecak ke aturannya ya, atau kita mengimplementasikan aturannya itu juga sudah kita sama-sama mengandung spirit kemandirian pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman. Jadi saya kira ketika di Taman Martani dulu TPS sementaranya memang harusnya dipindah ke TPA tapi kemudian dibatalkan, saya kira itu solusinya secara bertahap. Kalau kita TPST-nya di Taman Martani sudah berjalan, itu tetap akan bisa kita selesaikan. Jadi tahun 2023 kemarin kita dari DPRD juga terus mendorong pemerintah daerah untuk benar-benar sudah mengaktifasi TPST, baik yang di Taman Martani maupun yang di Minggir gitu ya. Sehingga keduanya ini akan menjadi bagian dari transisi kemandirian kita di dalam mengelola sampah. Betul. Karena kalau cuma dua ini tentu Sleman belum bisa menyelesaikan masalah sampahnya ya. Iya. Cuman secara bertahap kita spiritnya itu spirit mandiri. Spirit mandiri ya Bu ya. Dan pastinya adanya andil khususnya dari pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat. Karena memang kita tahu juga ya Bu, di masyarakat itu kan ada bank sampah ya. Yang sampai sekarang sudah ada kurang lebih berapa Bu? Bank sampah di Sleman 300 lebih ya Bu ya. Dan juga TPST 3R tadi ya Bu. TPS 3R. Nah itu bagian dari prototipe yang kemudian menjadi kemandirian tadi ya Bu ya. Seperti jadi apa sih? Saya kira Bu? partisipasi masyarakat kita itu dibilang belum bagus, juga sudah bagus gitu. Tapi orkestrasinya, artinya dirijennya kalau kita sebuah lagu itu dirijennya gitu ya. Itu memegang peran itu penting memegang juga peran ya? penting untuk membuat partisipasi masyarakat ini menjadi maksimal. Jadi TPS 3R itu di Sleman ini juga kita apresiasi ya kepada para penggerak TPS 3R yang sudah sangat banyak berupaya mengurangi sampah gitu ya. Kalau kita lihat di Sleman ini partisipasi TPS 3 ini juga sudah bagus. Cuman memang terus harus kita bertemunya antara partisipasi dengan apresiasi pemerintah. Partisipasi dan apresiasi, cantik sekali kata-katanya Bu. Jadi partisipasi masyarakat itu harus bertemu di tengah-tengah dengan apresiasi dari pemerintah. Sehingga apresiasi itu bisa berupa bukan penghargaan, bukan apa yang lain, tapi kemudahan di dalam, kalau kita diskusi dengan teman-teman TPS 3R kan ketika mereka ada sampah residu yang sudah tidak lagi mereka bisa kelola, gimana mereka itu bisa memudahkan mereka atau memberikan insentif retribusi kepada mereka sehingga sampah residu ini lebih cepat ketika sudah dari TPS 3R mau ke TPST, atau kalau kemarin sebenarnya diskusi dengan DLH itu ada juga PR kita tentang sampah B3 ya, sampah yang memang dari medis, dari yang intinya itu sampah berbahaya itulah yang memang tidak bisa ditangani oleh teman-teman bank sampah, TPS 3R dan lain-lainnya itu. Jadi kalau partisipasi ini itu memang tujuannya tentu mengurangi beban sampah di TPST gitu ya. Dan kita juga melihat ada satu kelurahan misalnya di Sinduadi yang dia punya TPST juga yang kelasnya kelurahan itu saja. Jadi dia mengelola secara mandiri sampah di 18 padukuhan kalau tidak salah ya. Secara mandiri ya Bu di Sinduadi. Oke, di Sinduadi. Ya. Ini juga kita apresiasi kelurahan-kelurahan yang sudah membuat kolaborasi. Kalau mereka kan dengan kampus, kemudian dengan UGM ya. Kemarin kita juga sempat ke sana dari kelurahan, UGM dan pihak ketiga. Jadi sudah melibatkan dunia banyak usaha, sektor ya Bu ya. Banyak sektor. Nah ini saya kira kelurahan-kelurahan dengan jumlah penduduk yang besar dan juga kepadatan yang tinggi. Betul. Inovasi yang seperti ini di Sleman tentu sangat kita apresiasi. Dan justru tugasnya pemerintah daerah kalau kita mendorong dari DPRD tentu bagaimana apresiasi ini bisa berwujud bermacam-macam ya. Contohnya apa Bu? Contohnya kemudahan regulasi kita. Regulasi ya, kayak peraturan berarti ya. Oke, Jadi, selanjutnya. Kemudian yang kedua juga
partisipasi kita di dalam ikut menstimulasi secara anggaran kepada pemerintah kelurahan yang dan memang itu penting ya Bu ya. Penting. Wah, karena ini. apa? Kalau kita ada satu masalah kemudian kita tidak menyediakan anggarannya, hanya menyediakan pemikirannya, ya tidak bisa. Jadi yang disebut apresiasi itu ya memang sampah ini sumber daya tapi juga bisa menjadi satu yang menghasilkan, seperti TPST yang kita rintis, teman-teman Dinas Lingkungan Hidup rintis di mana Bu? Taman Martani dan juga di Minggir itu kan hasil pengolahannya kan jadi RDF ini ya yang tadi disampaikan. Jadi yang kita bisa jual di pihak ketiga gitu. Artinya kan sampah itu tidak lagi menjadi tumpukan-tumpukan tapi justru menjadi sumber daya baru. Nah ini yang dari sisi regulasi saya kira itu penting. Tapi saya tidak bosan-bosan Mbak Ika untuk sesungguhnya semua sampah itu, semua manusia selama masih hidup itu adalah produsen sampah. Dan kita harus sadar menyadari itu. Jadi hari ini saja misalnya Mbak Ika sudah menghasilkan sampah apa aja. semua di sini. Mulai dari sampah kamar mandi, sampah makanan, sampah apalah ini kita bersih-bersih badan aja juga menghasilkan sampah. Lah semua itu tentu tidak bisa lagi kita membuat sampah itu menjadi tanggung jawab di luar kita. Masing-masing kita harus pemerintah punya tanggung jawabnya, punya tugasnya, tetapi individu juga punya tanggung jawab dan tugasnya gitu. Jadi kalau di rumah Pak Ika, jadi kita mulai dari minimal sampah organik kita itu tidak menjadi bebannya, kalau kita berlangganan sampah tidak menjadi bebannya pengangkut sampah. Betul. Karena apa? Kalau sampah organik itu kalau di rumah ini kita bicara individu kita bisa mulai dari sedekah sampah. Sedekah sampah itu dari apa? Yang bisa dijual. Yang bisa dijual itu apa saja? Botol plastik, kertas, kardus. Itu nanti kita sebentar lagi menghasilkan sampah. Tapi kalau kita bijak, jadi di rumahnya sebenarnya sederhana. Kalau kita mau memulai, semuanya mau memulai ya. Jadi ada plastik besar yang memang di situ dimasukkan sampah-sampah kering yang bisa disedekahkan atau dijual. Kalau mau dijual juga boleh. Betul. Disedekahkan juga boleh. Kalau dijual saya kira kalau kita satu keluarga itu kompak ya, semuanya berpartisipasi. Solid ya di Bu situ, ya. Itu satu bulan bersama. Itu biasanya saya lebih dari 2 karung kantong besar itu ya. Isinya itu ya macam-macam, itu mulai dari botol minuman, kardus, kalau kita belanja online juga ada online shop itu ya Bu ya. Kardus-kardusnya sisa itu ya. Itu jangan sampai itu semua langsung di satu sampah langsung bluk semuanya, membuat orang tahu-tahu sampahnya menggunung. Padahal ada kesempatan kita bersedekah. Bersedekah atau menjualnya. Walaupun mungkin tidak laku mahal gitu ya, tetapi itu menjadi satu yang laku itu gitu ya. Betul. Jadi saya kira dimulai dari individu dulu. Individu ya. Walaupun pemerintah daerah tadi seperti saya katakan secara regulasi mindsetnya itu sudah tidak lagi TPA atau tempat pembuangan. Tidak aja pembuangan itu ada, tapi pengelolaan sampah. Kan itu beda banget ya antara pembuangan. Juga beda ya Bu ya. Itu sangat berbeda. Antara membuang itu artinya kita seolah-olah lahan kita itu tak terbatas. Padahal lahannya terbatas. Padahal lahan yang kita miliki hanya sedikit. Kalau kita terus numpuk di situ, ya akan terjadi masalah. Nah, inilah yang kemudian peran individu inilah yang dari rumah tangga biasanya ini ibu-ibu nih yang kalau saya produsen utama. Jadi di sebelahnya cucian piring itu sudah dipastikan di situ ada kotak kecil gitu ya, yang di situ semua sampah organik harus masuk situ. Itu pertama bisa sedekah untuk ayam, kalau kita nggak punya ayam tetangga juga boleh gitu ya. Berkah ya Bu. Ya, kemudian yang kedua bisa juga dibikin kalau saya praktisi ember tumpuk ya. Ember tumpuk yang sangat banyak lah, kita beli juga murah. Tinggal dimasukkan saja di situ, nanti kemudian terpisah antara yang air dan yang padat gitu ya. Dan itu justru bisa dipakai untuk menyiram tanaman, yang di atasnya bisa untuk menambah kesuburan media tanaman kita. Nah itu dari sekedar aktivitas kita ketika kita mencuci alat rumah tangga kita. Betul. Gitu ya.
Nah, itu kalau kebiasaan itu sudah kita lakukan, ya bahasanya kita kalau kita di sisi sini regulasinya ada bagaimana ini dikelola secara sistemik, tapi dari individu ini ada partisipasinya dan kesadaran ya Bu ya di masing-masing pokoknya nggak boleh bosan-bosan karena kalau karena apa, semakin tinggi penduduk kita, semakin besar investasi yang masuk di sini, semakin banyak bisnis yang berkembang di sini, itu artinya ada sumber daya sampah yang besar juga. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam menyelesaikan ini, semakin kita tambah maju daerahnya, sampahnya ini juga semakin banyak. Iya, Jadi tidak boleh bosan kita. Tidak boleh bosan ya, Bu. Harus terus menggeliat ya. Iya. Baik Bu Atin, melihat kondisi Kabupaten Sleman itu kan terdiri dari 17 kapanewon, betul ya Bu ya. 1212 padukuhan ya Bu. Wow, banyak sekali. Dan tentunya bagaimana selaku anggota DPRD dan sekaligus Komisi C ya Bu ya, yang bidangi tentang lingkungan, mengajak, memotivasi masyarakat baik di tataran level kapanewon, kalurahan, padukuhan yang di situ memang menjadi basis kolaborasi antara pemerintah dan juga mensukseskan program dari Dinas Lingkungan Hidup yang tentunya dikawal langsung oleh Ibu Kepala Dinas juga. Seperti apa Bu langkah konkret yang selama ini dilakukan? Karena memang Bu Atin ini kan dulu pernah menjadi ini ya Bu ya, Ketua Pansus penyelenggaraan sampah, sampai nggak tidur juga bahkan. Betul nggak Bu? Alot katanya ya perundingannya. Kenapa Bu Atin? Jadi saya kira kalau partisipasi ini memang harus dimulai dari tingkat yang paling bawah. Jadi individu dulu. Jadi personal ya, keluarga. Tidak hanya ibu, tapi juga bapak dan anak-anak, semuanya. Karena saya sampaikan tadi, selama kita masih hidup, kita itu setiap hari pasti memproduksi sampah. Ya, Bu. Betul. Jadi tidak ada lagi, kita tidak mau peduli dengan persoalan sampah ini. Jadi kolaborasi pertama yang paling inti itu di keluarga. Kembali ke keluarga tadi ya. Keluarga. Jadi karena di keluarga itu memilah sampah itu aktivitasnya dari situ. Tetapi setelah dari keluarga ini, yang kemudian harus tetap ditata oleh pemerintah adalah angkutannya. Angkutan, betul. Jadi sekarang yang jasa pengambilan sampah yang di rumah tangga ya di Sleman, mungkin kalau di perkotaan dan pinggir perkotaan itu sudah semuanya saya kira memakai jasa itu ya. Betul. Jangan sampai ibu rumah tangga sudah memilah sampah, sudah dipilah, tapi ngangkutnya masih dicampur meneh. Tapi malah endingnya sama juga ya. Loro hati, sakit hati. Karena apa? Saya pernah dicurhati ibu-ibu gitu ya. Bu Atin, kita nggak usah milah-milah, orang yang ngangkut aja juga disatuin, ngapain kita sampai milah gitu ya. Jadi ini sudah menjadi peran pemerintah. Begitu keluar dari rumah sampai kemudian diangkut ke depo atau kita diangkut ke TPS 3R atau langsung diangkut ke TPST, itu sudah menjadi domainnya pemerintah dari sisi pengangkutan saja. Kemarin ketika dinamika di Pansus itu ada usulan begini. Jadi jadwal misalnya jadwalnya yang hari ini diambil itu adalah sampah yang kering gitu ya. Kemudian yang besok sampah basah. Sebenarnya kalau sampah basah atau organik ini kan bisa diselesaikan di rumah, tapi tidak semua rumah ternyata bisa dilakukan seperti itu. Mungkin kalau saya deso gitu ya, itu solusinya gampang. Tapi begitu rumah itu sudah di perkotaan, sangat terbatas lahannya, itu menjadi tidak maksimal ya, tidak mudah juga gitu ya. Karena saya kemarin ketika pas suatu hari ada reses serap aspirasi dengan warga perumahan gitu. Wah, itu kan tempat ibu yang punya lahan pekarangan gitu ya. Tapi kalau kami ini kan rumah ya segini nih, tipe 36 terus epet-epetan semuanya gitu. Jadi yang namanya begitu dia sudah dipilah ya, pengangkut sampah yang jasa pengangkut sampah yang kemudian mengangkut ke depo atau mengangkut ke TPST atau ke TPS 3R itu yang memperhatikan upaya ini gitu. Cuman memang tidak mudah ya. Ini tidak mudah karena mengubah perilaku ya, mengubah perilaku. Dan juga tidak mudah juga karena kita di perda yang lama itu kan kita masih mengakomodasi TPA, tempat pembuangan akhir. Sementara di perda yang baru, aturan baru kita itu kita sudah tidak lagi mengakomodasi tempat pembuangan akhir. Artinya apa? Pemda itu kita dorong bersama-sama untuk mengelola sampah, bukan membuang
sampah. Jadi beda banget ya. Beda sekali. Membuang dan mengelola. Dan ini dinanti oleh banyak pihak ya. Jadi ada aktivis sampah dari berbagai lingkungan termasuk dari perguruan tinggi ya. Menanti bagaimana kita sebagai kabupaten di Sleman ini mampu mengelola sampah secara mandiri ya. Dan justru menjadikan sampah ini menjadi sumber daya baru yang menjadi bagian dari kesejahteraan di Kabupaten Sleman ini. Tapi catatannya, terutama ini bagi dunia usaha ya. Gimana Bu? Dunia usaha, terutama yang dia menghasilkan sampah yang tidak bisa diolah, nyun sewu ini styrofoam dan sebagainya itu. Nah itu memang harus diberi edukasi ya, supaya apa? Mengganti dengan alat pembungkus yang dia jauh lebih ramah lingkungan. Iya. Betul. Jadi jangan sampai dunia usaha juga cuek aja. Masa bodoh masa gitu bodoh. Jangan ya Bu ya. Karena apa? Terlibat. Kemarin kan Hari Bumi ya, 22 April Hari Bumi. Nah, kita itu bumi ini tempat tinggal kita bersama, bukan tempat rumah kita semua. Bukan tempat tinggalnya orang lain. Pokoknya yang tempat saya bersih, yang lain saya nggak mau tahu. Jangan seperti itu. Nah ini terutama saya menghimbau kepada teman-teman dunia usaha ya, yang masih memakai styrofoam dan sebagainya itu untuk mengganti ya, sehingga apa menjadi sumber daya sampah setelahnya itu bisa olah gitu ya. Betul sekali. Nah ini yang tentu yang bisa menentukan mengganti kan kalau dunia usaha ya usaha itu sendiri gitu ya, packagingnya bagaimana yang ramah lingkungan, mendukung kemandirian pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman. Kita ini tahun 2021 atau tidak salah ya, kita sudah mengesahkan perda tentang kemudahan investasi di Sleman ini. Artinya investasi itu dimudahkan di sini untuk masuk, tetapi jika dia menghasilkan sampah yang tidak bisa diolah, nah itu tentu DLH sebagai yang punya otoritas dan juga minta tolong kesadarannya teman-teman pengusaha sendiri ya untuk turut berperan di dalam kepedulian terhadap lingkungan ini. Dan saya kira semua ini memang berperanan ya. Pasar, kalau kita di pasar tradisional, pasar modern, dunia usaha, semuanya itu punya peran untuk membuat kita lebih hijau lah ya. Betul. Lebih bisa mengelolanya. Tapi kalau semuanya nggak peduli, pokoknya itu tidak di depan mataku. Baik. Nah itu ya semuanya akan jadi masalah terus bagi Dinas Lingkungan Hidup. Tapi kalau masing-masing orang itu memulai untuk mengelola dan meminimalisir sampah. Contoh sederhana Mbak Ika, kalau belanja gitu ya nggak usah minta kosok banyak-banyak. Kalau perlu kita sudah punya tas sendiri ya. Sudah dari rumah bawa gitu ya. Ya dari rumah sudah bawa, sehingga apa, di rumah kita tidak bertumpuk kresek yang sebagian sedemikian besar. Betul. Ya. Mungkin belum bisa ekstrim kayak misalnya teman-teman aktivis lingkungan yang dia pokoknya kemana-mana sudah bawa tumbler minum kayak gitu. Tetapi paling tidak kita tidak berperanan menambah jumlah sampah yang semakin menggunung. Jadi kalau misalnya kita di motor kita atau di mobil sudah ada tempat untuk naruh barang, ya udah bawa aja barang ke situ, taruh di situ tanpa harus menambah kresek. Nah itu yang disebut sebagai peranan individu per individu. Tetapi pemerintah tidak boleh mengandalkan peranan individu ini. Pemerintah punya tugasnya sendiri. Punya peran strategisnya sendiri untuk membuat sistem pengelolaan kemandirian sampah itu. Melihat kondisi saat ini Bu Atin, karena kan tadi Ibu menyebutkan juga bahwa Sleman membangun TPST di wilayah Minggir dan juga satunya di Taman Martani Kalasan ya Bu ya. Hanya saja dalam pelaksanaannya sumber daya pekerja di TPST itu apakah sudah optimal Bu dalam menjalankan tugasnya? Sejauh ini ya Bu, tentunya dalam membangun atau mengatasi pengelolaan sampah seperti apa? Jadi sebenarnya terkait dengan sumber daya pengelola TPST itu ada banyak ide ya. Sebelum kemudian dilaksanakan yang sekarang, ada yang bentuknya UPT, ada yang bentuknya bahkan ada usulan untuk itu dikelola oleh BUMD dan sebagainya. Nah itu tentu setelah kita jalankan, kita evaluasi. Tetapi memang evaluasinya nggak boleh lama-lama ya, karena ini setiap hari begitu orang makan itu berarti ada sampah. Betul. Begitu orang mandi berarti itu ada sampah. Begitu kita ada aktivitas event berarti sampahnya tambah banyak lagi gitu ya. Nah itulah yang kita sebut kalau masalah SDM tentu ini memang tantangan ya.
alat dan SDM itu tantangan. Jangan sampai alatnya sudah modern, SDM-nya tidak modern. Jadi saya kira memang ide-ide tentang bagaimana mengelola TPST itu ada beberapa ya. Ada yang memang dikelola UPT di bawah Dinas Lingkungan Hidup, ada yang di bawah BUMD, ada yang di pihak ketiga kan bahkan. Di pihak ketiga itu artinya apa ya? Memang kerjasama dengan pihak ketiga untuk memasukkan swasta di situ. Nah ini yang memang pemerintah perlu terus mengkaji seberapa itu efektif dan efisiennya, gitu ya? Memberatkan masyarakat atau tidak. Nah, ada ide-ide di dalam komunitas aktivis sampah ya, misalnya semua warga negara, semua warga itu kalau dia sudah membayar retribusi 10.000 aja, tapi semua membayar seperti kayak kita BPJS itu ya, kayak kita mengelola jaminan kesehatan. Itu mungkin persoalan sampah ini akan ada dana yang cukup untuk mengelolanya. Tetapi dana saja tidak cukup kalau kita tidak punya konsep tentang bagaimana sampah ini dikelola. Tapi sekali lagi partisipasi antara masyarakat, pemerintah, kampus. Kenapa kampus? Karena kampus ini punya inovasi tentang bagaimana enzim, ekoenzim, membuat kemarin tuh kita pernah di DPRD waktu itu kaukus perempuan ya yang kayak Mbak Eka betul. Gitu. Terus kita mengundang teman dari Klaten yang daur ulang ID itu ya. Bagaimana ulang ID betul. Jadi plastik menjadi rangka-rangka bangunan, bangunan ya gitu Bu ya. Artinya apa? Yang inovasi-inovasi seperti itu kan antara kampus dan dunia usaha nyambung, saling ya. Jadi berkontribusi bersama, saling berkontribusi gitu. Dan kemarin ketika kita di TPS sementara di Taman Martani itu kan juga ada peran serta kampus ya, Mbak siapa itu yang dia mahasiswa biologi UGM yang dia menciptakan ekoenzim yang kalau disiramkan gitu aja sudah tidak berbau gitu. Ya. Nah itu yang kadang pelibatan kampus kemudian pemerintah dan juga masyarakat ini ya yang perlu mendapatkan ruang yang sama-sama cukup ya gitu. Sehingga kita bisa memastikan tahun 2024 ini kita ada satu penambahan pembangunan TPST di Kabupaten Sleman di Turi rencananya ya. Kemudian di tahun 2025 kita juga mendorong Pemda Sleman untuk membangun satu lagi di kawasan selatan. Kalau tidak salah kemarin di Gamping ya. Jadi ini menjadi bagian dari yang terus didorong oleh DPRD dan juga Pemda untuk pemerintah mengambil peranannya. Tetapi masyarakat juga jangan gas-gasan menghasilkan sampahnya gitu. Kita juga ada semangat untuk mengurangi produksi sampah kita dari semua individu. Karena kalau yang mengurangi sampah hanya dari aktivis lingkungan ya tidak ada gunanya gitu ya. Hanya sangat terbatas. Tetapi kalau kita semuanya masing-masing kita belanja nggak perlu kresek. Ketika kita tanya di pasar modern butuh kresek, saya sudah bawa tas sendiri. Nah itu sudah menjadi habit ya. Kayak kita zaman dulu lah Mbak, ibu-ibu kalau ke pasar kan mesti bawa tas keronjot gitu ya Bu ya. Sudah tidak betul. Bawa kresek yang jumlahnya langsung segini gitu. Pulang dari pasar langsung jumlahnya sangat banyak. Gitu. Baik, selain masyarakat berarti dunia usaha juga harus kemudian sadar juga bahwa itu menjadi hal penting, mereka harus paham itu. Kita mudahkan investasi, tapi jangan sampai kemudahan investasi kita dimaknai kemudian menjadi asal-asalan di dalam mensikapi lingkungan. Kita ingin contoh kalau kita Sleman ini kan terbesar salah satunya dari pariwisata ya. Kalau kita pariwisatanya mau maju, ya sampah kita tuh harus benar-benar bagus. Karena apa? Mbak Eka kalau pergi ke satu tempatnya mungkin nggak bagus, kalau bersih kira-kira terkesan nggak? Kesan banget Bu. Tapi kalau misalnya sepanjang jalan udah sampah di mana-mana, yang tempatnya sudah bagus itu langsung turun kan? Langsung turun ininya. Wajahnya jadi malah lain, terlihat maksimal di awal gitu ya. First impression lihat tempat gitu ya. Baik Ibu,
mengingat keterbatasan waktu kita, sebenarnya pengen sekali banyak hal. Betul ya Mbak Atin ya, ngobrolin banyak hal, tapi karena waktulah yang membatasi, kita akan masuk ke sesi closing statement Ibu. Bagaimana kemudian peran dari DPRD Kabupaten Sleman dan juga melalui juga dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman untuk kemudian memberikan kolaborasi yang begitu orkestranya antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, kampus, kemudian pihak-pihak terkait, aktivis lingkungan menjadi orkestra yang menarik untuk menjadi rujukan di kabupaten kota di DIY khususnya, karena Sleman tadi dengan tema darurat sampah dan secara keseluruhan Sleman ini juga menjadi harapannya menjadi percontohan dalam pengelolaan sampah. Closing statement monggo Ibu. Siap. Jadi saya kira yang harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman adalah memastikan anggaran yang memadai. Oke, memastikan anggaran yang memadai dan komitmen dengan pelaksanaan perda yang sudah kita sama-sama sahkan. Karena apa? Kalau kita memastikan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan atau terwujudnya TPST yang tentu kita tidak harus seragam ya semua TPST, lalu masing-masing mesti ada inovasinya. Itu yang pertama ya. Jadi memastikan anggaran tercukupi untuk TPST yang berjalan dengan berkelanjutan ya. Jadi tidak ada gunanya kita bangun tapi habis itu tidak berjalan. Jadi yang catatannya adalah anggaran yang memadai, yang berkelanjutan dan manfaat ya. Dan kalau sekarang kan justru harusnya kita bisa mendapatkan penghasilan ya dari penjualan pasca pengelolaan itu. Tetapi yang kedua selain anggaran yang memadai juga sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu tentu didukung oleh alat yang bagus. Jadi jangan sampai sampah itu mengelola sampah kok kayak jadi yang tidak keren gitu. Harusnya mengelola sampah itu ya tetap bisa keren gitu. Karena apa? Didukung oleh teknologi. Nah, dengan dukungan teknologi dan sebagainya ini tentu sampah kedepannya itu bukan lagi dipandang sebagai sesuatu masalah yang tidak ada solusinya, tapi justru tadi menjadi sumber daya yang bisa menyerap tenaga kerja, menghasilkan sumber daya baru yang bisa menjadi sumber daya energi alternatif bahkan gitu ya. Dalam bentuk bahan bakar alternatif ya Bu ya. Betul. Nah kemudian yang ketiga adalah tadi persatunya apresiasi dan partisipasi. Nah ini juga membutuhkan memang political will dan politik anggaran. Political will dan politik anggaran. Karena kalau pemerintah cuma punya political will, nggak punya politik anggaran, ya sama saja. Itu hanya akan berhenti pada wacana-wacana. Nah, politik anggaran itu apa? Misalnya bank sampah itu butuhannya apa? Supaya dia maksimal butuhnya apa? Oh, dia butuhnya sistem administrasi. Oh, dia butuh laptop. Oh, dia butuh apa? Support itu. Sehingga apa? Partisipasi dia itu dia tidak butuh digaji kan, dengan dia komunitas yang memang peduli, tapi dia difasilitasi. Sehingga fasilitasi ini kan butuh anggaran. Lah itulah yang kemudian kita sebagaimana tempat-tempat itu kalau bersih menghasilkan uang karena enak dipandang. Jangan sampai membersihkannya ini kita kemudian tidak melepaskan anggaran. Nah, jadi memang butuh berbiaya, tapi semoga kalau biayanya itu kita cukupi dengan baik, justru bisa menghasilkan pendapatan asli daerah yang lebih baik lagi. Karena ke Sleman bersih, tertata, asri, sejuk, kemudian ketika orang mau studi banding ke sini, pengelolaannya sampah memang diperhatikan dan menjadi prioritasnya pemerintah daerah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Atin. Senang sekali bisa ketemu Mbak Atin kali ini. Tentunya beliau yang mengawal bagaimana aspirasi masyarakat dan juga pemerintah tentunya berkaitan dengan solusi pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman dalam bentuk apresiasi dan pastinya partisipasi dari seluruh mitra strategis pihak stakeholder, tidak hanya peran pemerintah ya Bu ya, tapi bagaimana seluruh stakeholder itu berperan aktif untuk nyengkuyung program terkait tentang pengelolaan sampah sampai ke titik mandiri, betul ya Bu Atin ya. Baik Bu Atin, kita sudah closing statement, sampailah kita di penghujung acara kali ini. Terima kasih warga Sleman Sembada di bumi Sleman Sembada yang terus lestari dan asri gitu ya Bu ya. Boleh dong Bu di akhir sesi ini 3 kata, boleh ya Bu ya, untuk Sleman yang semakin bersih, asri. 3 kata itu bagaimana masyarakat mewujudkannya? Komitmenkah atau apa? Sumangga Bu, 3 kata. 1 mandiri. Mandiri. Yang kedua
Partisipasi. Partisipasi yang ketiga. Bahagia. Tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih Ibu Hajah Sumaryatin SOS MA. Sampai jumpa di podcast selanjutnya yang diselenggarakan oleh Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman. Saya Kak Anissa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.